Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa atau tindakan dalam bacaan, yang kedua, tangga nada, dan yang ketiga, siklus air. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Ya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Ya, kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Ya, jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ya, limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, kesimpulannya yaitu kualitas air mempengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyaknya mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia, lengkapilah tabel berikut. Ya, tabel disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban.
Yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Jawabannya, Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Jawabannya, faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Karena yang pertama, cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Yang kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Yang ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Pertanyaan ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Jawabannya, akibat kekurangan air bersih yang pertama, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. Yang kedua, hasil panen berkurang. Dan yang ketiga, banyak hewan mati. Selanjutnya, pertanyaan keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Jawabannya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih, yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan yang terakhir, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Nah, disajikan cerita bergambar. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa ibak, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawabannya ya, gambar tersebut mendukung cerita. Yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Ya, karena di dalam gambar terlukis ada bangau, kepiting, dan ketam. Latar dari cerita juga digambarkan dengan baik, yaitu kondisi sawah yang sedang kekeringan. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut. Ya, disajikan cerita bergambar ikan dan Kak Diko. Yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan. Kemudian Kak Diko berkata, ikan memang hidup di air, Bobby. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Ya, ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan.
Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Ya, yang pertama, lingkunganku sehat, airku bersih. Tema yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6. Mari kita ulang lagi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Hari ini saya belajar tentang kualitas air yang digunakan, Hari Air Sedunia, faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih, ciri-ciri karya gambar cerita, membuat gambar cerita, dan teknik menggambar cerita. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.